Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil desain penelitian kami mengenai produk pangan fungsional yang berjudul pemanfaatan tepung ampas tahu dan bekatul dalam pembuatan snack bar untuk penderita diabetes mellitus. Next. Adapun kelompok kami beranggotakan Umi Muyasaroh, Siti Rifka Maulani, Nur Halimah, Anesya Widya Lestari, Tiara Mustika Maharani, Mutia Sofiandira, Nadifa Putri, saya sendiri Nurul Rahmadewi, Dwi Delia Indarwati, Fitriani Azahra, dan Raden Roro Anita. Next. Di sini kami akan bahas pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu dan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu, alat dan bahan, metode pengumpulan dan pengolahan data. Itu nanti ada rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data. Next. Jadi latar belakang dari desain penelitian kami dalam pengolahan pangan seringkali dihasilkan hasil samping berupa limbah yang masih dapat diolah lagi menjadi pangan fungsional. Beberapa limbah yang masih dapat dimanfaatkan menjadi pangan fungsional yaitu ampas tahu dan bekatul karena keduanya ini memiliki banyak kandungan gizi. Ampas tahu merupakan limbah yang berasal dari industri tahu yang diperoleh dari hasil penyaringan susu kedelai. Ampas tahu diketahui masih mengandung protein dan serat yang cukup tinggi. Nah, selain dari ampas tahu ini ada bekatul yang merupakan hasil dari penggilingan padi. Bekatul ini memiliki banyak kandungan gizi seperti protein sebanyak 13,11 sampai 17,9%, 19%, lemak sebanyak 2,52 sampai 5,05%, karbohidrat 67,58 sampai 72,74%, serat kasar dan 370,91 sampai 387,3 kalori serta kaya akan vitamin B, terutama vitamin B1 dan tiamin. Untuk lebih memanfaatkan ampas tahu dan bekatul ini, maka ampas tahu yang telah ditepungkan beserta bekatul yang sudah diayak dijadikan sebagai pangan fungsional yaitu snack bar. Adapun snack bar merupakan produk pangan fungsional yang menjadi sumber energi karena bahan penyusun utamanya adalah tepung, gula, dan lemak yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bagi penderita penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Snack bar dengan modifikasi tepung ampas tahu dan bekatul dapat meningkatkan kandungan serat yang memiliki kemampuan dalam mencegah pengosongan lambung serta mengubah gerakan peristaltik lambung yang akan menyerap rasa kenyang yang lebih lama. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit gangguan metabolisme karena rusaknya kelenjar pankreas yang menyebabkan terganggunya pembentukan hormon insulin sehingga kadar gula dalam darah naik dan dapat menimbulkan berbagai keluhan serta komplikasi. Nah, penelitian ini penting dilakukan sebagai tindakan dalam mengatasi terbengkalainya suatu limbah pangan lokal sehingga ampas tahu dan bekatul bisa dikonsumsi menjadi pangan fungsional yang memiliki manfaat bagi tubuh dan bisa bertahan lama. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang mana bagaimana pengaruh penambahan tepung ampas tahu dan bekatul terhadap karakteristik sensori dan juga proksimat dalam produk snack bar. Yang kedua ini bagaimana pengaruh snack bar terhadap kadar gula darah hewan coba. Yang ketiga, apakah formulasi snack bar dengan karakteristik yang terbaik dapat menurunkan kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ampas tahu dan bekatul terhadap karakteristik sensori dan proksimat dalam produk snack bar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh snack bar terhadap kadar gula darah pada hewan uji coba. Dan yang ketiga, untuk mengetahui formulasi yang terbaik pada snack bar yang dapat menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Nah, kemudian hipotesisnya, yang pertama, penambahan tepung ampas tahu dan bekatul berpengaruh nyata terhadap karakteristik sensori dan proksimat pada produk snack bar. Yang kedua, pengonsumsian snack bar berpengaruh nyata terhadap kadar gula darah hewan coba.
Dan yang ketiga, penambahan tepung ampas tahu dan bekatul dapat mempengaruhi penurunan gula darah pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ini berdasarkan Subamian et al. 2020, formulasi 40% tepung ampas tahu ini menghasilkan snack bar dengan karakteristik terbaik dan mampu menurunkan kadar gula darah pada tikus diabetes seperti pada kontrol positif. Penurunan kadar gula darah baik kontrol positif maupun formulasi snack bar mulai pada hari ketiga selama percobaan. Selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan Rahayu et al. 2021, di mana formula snack bar F3 yaitu dengan formulasi bekatul 45%, kemudian 55% ampas kelapa. Yang formulasi terbaik yang diperoleh yaitu dari metode perbandingan eksponensial atau MPE, yang mengandung kadar air 18,51%, kadar abu 4,72%, kadar lemak 5,94%, kadar protein 11,4%, kadar karbohidrat 61,22%, kadar serat pangan 19,48%, dan juga kekerasannya yaitu 5.406,54 gm. Selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu yang ketiga, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Risilia et al. Pada tahun 2015, di mana panelis ini lebih memilih formula snack bar dengan formulasi F3, yaitu dengan 60% kacang hijau dan juga 40% bekatul sebagai formula terbaik. Nah, menurut hasil penghitungan DBKM, kandungan gizi serat, snack bar F3 proporsinya itu yang mengandung 25 gram sebesar 2,7 gram. Kemudian, sedangkan menurut hasil uji laboratorium, kandungan gizi seratnya yaitu snack bar F3 proporsi mengandung 25 gram, yaitu sebesar 1,98 gram. Baik, yang terakhir berdasarkan Rahmayani et al. 2017, snack bar yang terpilih yaitu dengan presentasi tepung ampas tahu 20% dengan perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung maizena 1:2. Dengan skor kesukaan 4,31, mengandung kadar antosianin sebesar 1,97 magnesium per 100 gram, kadar serat pangan total 13,87%, tingkat kekerasan 1704,2, dan snack bar tersebut telah memenuhi peraturan Kepala BPOM pada tahun 2011 sebagai pangan olahan tinggi serat, yang dimana pada takaran saji 30 gram terdapat kandungan kalori sebesar 103,2 kilokalori per sajian, sehingga dapat memenuhi 4,8% kebutuhan energi harian dan kandungan serat pangan 4,16 gram per sajian atau 13,87 dari yang tadi. Metode penelitian ini merupakan alat yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian ada juga jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksperimental. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pakupaten, Kota Serang, Provinsi Banten, yang terdiri atas laboratorium mikrobiologi dan keamanan pangan, laboratorium kimia dan analisis pangan, serta laboratorium rekayasa dan pengolahan pangan. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari satu faktor. Adapun faktor tersebut merupakan varian formulanya yaitu 70% tepung ampas tahu, 15% tepung bekatul, 80% tepung ampas tahu, 10% tepung bekatul, 95% tepung ampas tahu, serta 5% tepung bekatul. Lalu pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni, yaitu melakukan percobaan membuat suatu produk yaitu snack bar dengan pemanfaatan tepung ampas tahu dan bekatul untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian produk tersebut dimasukkan ke dalam laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut.
Selanjutnya ada formulasi bahan. Formulasi bahan dibuat dengan menggunakan uji eksperimental antara formulasi perbandingan tepung ampas tahu dan tepung bekatul. Adapun varian formulanya yaitu 50% tepung ampas tahu, 50% tepung bekatul, 80% tepung ampas tahu, 20% tepung bekatul, 90% tepung ampas tahu, serta 10% tepung bekatul. Pembuatan snack bar. Proses pembuatan snack bar dilakukan dengan mencampurkan tepung ampas tahu, tepung bekatul, margarin, telur, gula pasir, maltodextrin, dan garam hingga rata. Selanjutnya, adonan dicetak dengan ukuran 10 x 9 x 2 cm. Kemudian, adonan disusun dengan loyang, dalam loyang yang telah diolesi dengan sedikit margarin. Kemudian, adonan dipanggang menggunakan oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah snack bar menjadi kering dan matang, kemudian diangkat dan dibiarkan hingga dingin. Metode penelitian selanjutnya yaitu uji organoleptik. Uji ini dilakukan dengan menilai parameter rasa, warna, aroma, tekstur, dan keseluruhan dari snack bar. Hasil uji organoleptik ini digunakan untuk menentukan formula produk terbaik berdasarkan nilai rata-rata dan persentase penerimaan dari masing-masing parameter rasa, warna, aroma, tekstur, dan keseluruhan. Pengujian organoleptik ini dilakukan oleh 35 orang panelis semi terlatih. Selanjutnya ada uji proksimat. Uji proksimat ini dilakukan terhadap sampel snack bar dengan formula terpilih berdasarkan hasil uji organoleptik. Adapun uji proksimat yang dilakukan meliputi pengujian terhadap kadar air, abu, karbohidrat, serta serat kasar, lemak, dan protein. Selanjutnya ada uji in vivo. Uji in vivo ini dilakukan pada hewan coba tikus putih atau Ratus norvegicus galurwistar, berjenis kelamin jantan, berat badan 150 hingga 200 gram, umur 2-3 bulan dan sehat. Lalu sebanyak 2 tikus akan diinduksi oleh aloksan secara subkutan dengan dosis 125 mg per kilogram berat badan, sebanyak 1 kali. Setelah diinduksi, 1 tikus diberi pakan berupa ransum sebagai kontrol, dan 1 tikus lainnya diberi pakan snack bar dengan hasil uji organoleptik terbaik. Pengujian ini diamati selama 2 minggu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hewan coba tikus putih. Adapun pengolahan data, data yang diperoleh dari hasil pengujian terhadap komposisi snack bar dan kadar gula darah kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik berupa uji ANOVA satu arah yang dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. Sedangkan pada data hasil uji organoleptik diolah menggunakan uji Friedman dengan program SPSS versi 10 untuk mengetahui adanya pengaruh pada setiap perlakuan. Jika ada pengaruh, akan dilanjutkan dengan uji LSD atau Least Significant Difference untuk mengetahui perbedaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga desain penelitian kami ini bisa lanjut ke tahap penelitian dan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran dapat dituliskan di kolom komentar sebagai perbaikan untuk kelompok kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.